Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin berpantun dulu. Berangkat sekolah membawa ikan teri. Ikan teri, oleh-oleh dari Malang. Perkenalkan, nama Ibu Nofis Dwi Saputri, asal dari Universitas Negeri Malang. Nah, perkenalan sudah, sekarang saatnya kita ke materi. Kali ini Ibu akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan, teks tulis, dan visual. Tapi sebelum ke gagasan pokok dan gagasan pendukung, Ibu mau kita mengingat kembali apa itu paragraf. Ada yang tahu? Ya, paragraf adalah gabungan dari 3 hingga 7 kalimat yang berisi pikiran, gagasan, atau ide pokok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan, biasanya mengandung ide pokok. Selanjutnya, mari kita lihat pengertian dan juga ciri-ciri gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Ingat ya, gagasan pokok adalah ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Ciri-cirinya merupakan topik atau inti pembahasan dari sebuah paragraf. Yang kedua, gagasan pokok hanya ada satu dalam sebuah paragraf. Yang ketiga, gagasan pokok terletak pada kalimat utama yang bisa dijelaskan dengan lebih rinci. Dan yang terakhir, bisa berdiri sendiri. Selanjutnya ada gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah ide-ide tambahan yang menjelaskan dan mendukung gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Ciri-cirinya merupakan penjelasan dari topik atau inti paragraf. Yang kedua, gagasan pendukung jumlahnya lebih dari satu dalam sebuah paragraf. Yang ketiga, gagasan pendukung tidak bisa berdiri sendiri atau saling berhubungan dengan kalimat utama dan kalimat penjelas lainnya. Nah, setelah anak-anak mengetahui pengertian dan juga ciri-ciri gagasan pokok dan gagasan pendukung, selanjutnya Ibu akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks tulis, teks lisan, dan juga teks visual. Apa sih Bu teks tulis, teks lisan, dan teks visual itu? Nah, teks tulis adalah rangkaian proses penyampaian informasi atau pesan kepada pihak lain dengan penggunaan media tulisan. Contohnya teks bacaan, koran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, teks lisan. Rangkaian proses penyampaian informasi atau pesan kepada pihak lain dengan penggunaan media suara, seperti pembawa acara, lalu telepon, seperti itu. Yang terakhir, teks visual. Rangkaian proses penyampaian informasi atau pesan kepada pihak lain dengan penggunaan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan. Contohnya seperti kita melihat poster, lalu gambar-gambar di pinggir jalan, seperti itu. Berikutnya adalah contoh gagasan pokok dan gagasan mendukung dalam teks tulis. Mari kita baca bersama. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang terkenal adalah Malin Kundang. Paragraf kedua, suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Dari bacaan tersebut, mari kita cari gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Pada paragraf pertama, gagasan pokok terdapat pada kalimat pertama, yaitu suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Bagaimana
Bisa terjadi Ibu, karena kalimat 2, 3, dan seterusnya adalah kalimat pendukung atau kalimat penjabaran dari kalimat pertama, yaitu suku Minang. Kok bisa Ibu? Nah, mari kita buktikan. Kalimat kedua, suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Kalimat kedua masih menjelaskan tentang suku Minang. Begitu juga pada kalimat 3, 4, dan 5. Itu juga masih menerangkan tentang suku Minang. Jadi kalimat 2, 3, 4, 5 menjadi gagasan mendukung. Dan kalimat pertama menjadi gagasan pokok. Selanjutnya, paragraf kedua. Pada paragraf kedua, gagasan pokoknya juga pada kalimat pertama. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Karena pada kalimat 2, 3, dan 4 merupakan kalimat penjabaran dari kalimat pertama. Kalimat pertama membahas tentang rumah adat dari suku Minang. Kalimat 2, 3, dan 4 merupakan penjabaran dari rumah adat yang berasal dari suku Minang. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya, contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Masih ingat kan teks lisan menggunakan media apa? Teks lisan menggunakan media suara. Jadi, Ibu mohon anak-anak dengarkan dengan baik apa yang ingin Ibu sampaikan selanjutnya. Sudah siap anak-anak? Ibu akan membacakan tentang sumber energi matahari. Oke, dimulai. 1, 2, 3. Paragraf pertama. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi. Sumber energi panas matahari berasal dari radiasi matahari kepada bumi. Keberadaan matahari membuat bumi terang, hangat, dan dapat ditinggali makhluk hidup. Sekali lagi Ibu ulangi. Paragraf pertama. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi. Sumber energi panas matahari berasal dari radiasi matahari kepada bumi. Keberadaan matahari membuat bumi terang, hangat, dan dapat ditinggali makhluk hidup. Mari kita cari gagasan pokok dan juga gagasan pendukung paragraf pertama. Gagasan pokoknya yaitu matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi yang terdapat pada kalimat pertama. Dan gagasan pendukungnya yaitu sumber energi panas matahari berasal dari radiasi matahari kepada bumi. Keberadaan matahari membuat bumi terang, hangat, dan dapat ditinggali makhluk hidup. Itu terdapat pada kalimat 2 dan juga 3. Selanjutnya, paragraf kedua. Matahari memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup. Manusia memanfaatkan sinar matahari untuk menjemur pakaian dan membantu menyehatkan tubuh. Sementara tumbuhan menggunakan sinar matahari dalam proses pembuatan makanan atau fotosintesis. Selain itu, matahari bisa menjadi sumber penerangan dan sumber listrik yang berguna untuk rumah, gedung, dan lainnya. Matahari juga dapat membantu proses penguapan air laut menjadi kristal, garam, hingga proses pengawetan makanan seperti ikan asin. Ibu ulangi, paragraf kedua. Matahari memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup. Manusia memanfaatkan sinar matahari untuk menjemur pakaian dan membantu menyehatkan tubuh. Sementara tumbuhan menggunakan sinar matahari dalam proses pembuatan makanan atau fotosintesis. Selain itu, matahari bisa menjadi sumber penerangan dan sumber listrik yang berguna untuk rumah, gedung, dan lainnya. Matahari juga dapat membantu proses penguapan air laut menjadi kristal garam, hingga proses pengawetan makanan seperti ikan asin. Nah, mari kita cari gagasan pokok dan juga gagasan mendukungnya. Pada paragraf kedua, gagasan pokoknya yaitu manfaat matahari bagi makhluk hidup. Itu juga terdapat pada kalimat pertama.
Gagasan pendukungnya yaitu manusia memanfaatkan sinar matahari untuk menjemur pakaian dan membantu menyehatkan tubuh, sementara tumbuhan menggunakan sinar matahari dalam proses pembuatan makanan atau fotosintesis. Selain itu, matahari bisa menjadi sumber penerangan dan sumber listrik yang berguna untuk rumah, gedung, dan lainnya. Matahari juga dapat membantu proses penguapan air laut menjadi kristal garam hingga proses pengawatan makanan seperti ikan asin. Itu terdapat pada kalimat 2 dan hingga terakhir. Mengapa demikian Ibu? Karena pada kalimat 2 sampai terakhir itu menjelaskan mengenai manfaat sinar matahari yang terdapat pada kalimat pertama. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya, contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks visual. Di sini terdapat gambar seorang anak laki-laki yang sedang menutup keran. Lalu, bagaimana kita bisa menentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukungnya? Padahal ini hanya gambar Ibu. Nah, kita bisa melihatnya melalui gambar. Ini anak laki-lakinya sedang menutup keran air. Air merupakan salah satu sumber energi. Air digunakan makhluk hidup untuk beraktivitas. Bagi manusia, air juga digunakan untuk apa anak-anak? Untuk minum, masak, mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Air juga bisa diubah menjadi listrik pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, di sini anak laki-laki itu sedang menutup keran air, berarti ada beberapa cara untuk menghemat air sebagai sumber energi. Cara ini bisa kita lakukan di rumah seperti anak laki-laki tersebut, yaitu seperti mematikan keran jika air bak penuh, menggunakan air seperlunya, menyirami halaman dengan air bekas cucian, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu penjelasan dari Ibu mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks visual. Selanjutnya, Ibu ingin memberi tugas kepada anak-anak semuanya. Yang pertama, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks tulis berikut. Di sini Ibu sudah menyediakan bacaan 2 paragraf. Jadi tentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung paragraf pertama dan juga paragraf kedua. Yang kedua, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada video yang kalian buat kemarin. Yang tugas dari Ibu Rian mengenai sumber daya alam. Selanjutnya yang ketiga, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual berikut. Di sini terdapat gambar warga sedang membersihkan sungai. Jadi, Ibu mohon kalian membuat paragraf mengenai gambar tersebut dan tentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukungnya. Sekian pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.